disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Harus dibuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana terhadap mereka-mereka yang kemudian dikualifikasi sebagai yang dihasut oleh pihak pelaku itu. Kalau tidak bisa dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara penghasut dengan yang dihasut, ini tidak bisa kemudian terapkan ketentuan pasal 160 KUHP tersebut. Kenapa? Karena pada putusan MK tahun 2009 sudah ada bahwa delik ini adalah merupakan satu delik material. Artinya harus ada satu perbuatan pidana yang kemudian yang dilakukan oleh pihak yang menerima hasutan tersebut. Apakah kemudian hasutan tadi di dalam konstruksi pasal 160 itu tadi di dalam KUHP, apakah memang menyebabkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud ya? Karena ini tidak bisa kemudian hanya melihat dari adanya suatu peristiwa. Makanya kalau untuk meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan hasutan itu harus ada hubungan kausalitasnya tadi. Kalau tidak bisa. Karena kalau kita lihat dalam situasi atau peristiwa yang tepat menurut hemat saya, kondisi yang sekarang ini itu yang lebih tepat adalah terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan kesehatan. Itu yang menurut hemat saya dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini itu yang paling pas menurut hemat saya. Dalam soal ini memang ada praktik ya, tapi ada juga memang kewajaran proses. Bisa jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan karena orang tersebut memang selalu menghindar dan sulit untuk ditemukan lokasinya. Tetapi dalam konteks ini sesungguhnya kami berikan tidak susah menemukannya dan juga sudah ada komitmen untuk datang misalnya dengan mengirimkan lawyernya atau kuasa hukumnya sebagaimana yang dia sampaikan ya, dalam video ketika dia datang ke Polda Metro Jaya. Jadi sobat-sobat sekalian, memang kalau kita lihat dengan tidak hanya kacamata hukum tapi kacamata hati nurani ya, kacamata keadilan, sepertinya memang masalah yang mengait Habib Rizik ini banyak yang dipaksakan, mulai dari proses penersangkaan sampai penahanan. Memang hak penyidik untuk melakukan itu, tapi harusnya subjektivitas penyidik jangan terlalu jauh, karena secara objektif toh Habib Rizik sudah punya komitmen untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, dan juga tentunya Habib Rizik juga sudah punya komitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran kerumunan ya, dengan cara misalnya yang bersangkutan menghimbau dan menghentikan segala kegiatan. Ustaz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib wabil khusus Habib Rizik kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, bukan suatu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya dibawa ke pengadilan, insya Allah saya bisa jadi advokat yang membela beliau. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Ya,
Ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka, disitulah hak kemerdekaannya, ya, tercabut. Itu punya hak daripada penyidik untuk menangkap, untuk menahan, untuk menggeledah, untuk menyita. Itu diberikan kewenangan oleh konstitusi kepada penyidik. Jadi ketika seorang jadikan tersangka, hak kewenangannya. Bahkan karena ancamannya adalah lebih dari 6 tahun, dari 160, dia boleh kecuali perkara-perkara tertentu. Karena ancamannya 5 tahun lebih, itu penyidik berhak untuk menahan, untuk menangkap. Sekali lagi, itu adalah upaya paksa yang dikenali kuat. Memang, sekali lagi, orang-orang bilang, ini pemaksaan. Enggak, ini adalah kewenangan yang diberikan penegak hukum, baik penyidik, penuntut, sampai hakim. Jadi ketika ada orang-orang tertentu yang dijadikan tersangka, terdakwa, tidak komodatif, ya kewenangan mereka penegak hukum lah menentukan. Dan itu diberikan oleh kewenangan, ya, tapi dengan tidak melepaskan ajas praduga bersalah. Karena punya hak kewenangan tidak pertama mendampingi penasihat hukum, ya, dari mulai penyidikan sampai nanti akhir perkara, itu kewenangannya. Jadi tidak usah takut, hadapi aja, nggak ada masalah. Kan proses hukum berjalan, itu benar kan, ya.